dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baiklah saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengetahui kami. Tuhan melihat keadaan kami, Tuhan memelihara kami, menjaga kami, dan Tuhan tak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau membaca firman-Mu, terangi hati kami dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini renungan kita dalam Satelit ke-156, judulnya El Roi, Tuhan melihat. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 13 berbunyi demikian. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Haleluya, amin. Saudara-saudara, ketika Abraham dan Sarah menantikan keturunan, namun mereka semakin menua dan belum juga mendapatkan seorang anak pun, Sarai akhirnya menyarankan Abraham untuk menghampiri Hagar hambanya agar dapat memberikan keturunan. Namun setelah kesepakatan ini disetujui oleh Abraham, maka mengandunglah Hagar. Namun Hagar memandang rendah Sarai, nyonyanya itu, yang akhirnya membuat Sarai menindas Hagar, dan selanjutnya Hagar pun lari dari nyonyanya itu. Hagar, dia adalah seorang perempuan Mesir yang mengandung anak Abraham itu, akhirnya bertemu dengan seorang malaikat Tuhan yang memintanya untuk kembali kepada nyonyanya, kepada Sarai, sebab anak yang dikandungnya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Kita bisa membaca dalam Kejadian pasal 16 ayat 11 dan 12, dikatakan, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Demikian firman Tuhan kepada Hagar, agar Hagar kembali kepada Abraham dan Sarai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang bisa kita pelajari dari kisah Hagar ini? Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam setiap orang yang sudah dipilihnya. Itu hal yang bisa kita pelajari, bahwa sebagaimana Hagar sudah menjadi bagian dari kehidupan Abraham, dan Tuhan punya rencana sebagaimana dikatakan malaikat Tuhan itu kepada Hagar. Yang kedua, bahwa Tuhan sanggup mengubah kesulitan setiap orang pilihannya. Saya percaya setiap kesulitan yang kita alami pun Tuhan sanggup mengubahnya, menggantikannya dengan kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan selalu mengetahui dan melihat apa yang dialami oleh orang-orang pilihannya itu. Nah, seperti Hagar yang Tuhan perhatikan, Tuhan melihat pengalaman Hagar, kesulitan Hagar. Demikianlah kita diketahui oleh Tuhan apa yang kita alami. Apapun yang sedang kita alami, percayalah bahwa Tuhan melihat keadaan kita. Tak pernah Dia meninggalkan kita. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang pilihannya, dan Tuhan pasti akan melakukan apa yang direncanakannya itu, serta dapat mengerti dan mengetahui segala kesulitan yang kita hadapi. Terkadang Tuhan menggunakan kesulitan untuk mendatangkan berkat bagi kita, untuk menunjukkan kuasa dan keterlibatannya dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita tak mungkin gagal. Oleh karena penindasan, oleh karena kesulitan, sakit penyakit, wabah, atau apapun yang kita alami,
Dia adalah El Roi, Tuhan yang melihat setiap kita umat pilihannya. Dia akan menjaga kita untuk melaksanakan setiap rencana dan maksudnya, dengan meluputkan dari semua pergumulan-pergumulan kita dengan caranya sendiri. Bertekunlah dan tetaplah bertahan dengan bersandar kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.